والسلام حضرة أسر باسم الحاضرين القدر نشر وقدرات وحضرة إسحاق البندري حضرة إسحاق عبد الله البندري وحضرة إسحاق اسماعيل ظاهر بن إسماعيل البندري حضرة إسحاق سرور عبدنا البندري وحضرة إسحاق أبو بن البندري لما شغلنا معلمنا وزوجتنا وذريتنا الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضي درجة من الجنة ويقولنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بدينا من خرم القلات ربنا وأمنا ولأمنا ولأمتنا خالنا لخلتنا لجدنا لجدتنا وإلى رجل الله مسلم والمسلمان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولن يأتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا عن هدى والتقى العفاف والغنى والموت المسلم إلى محنتنا رتهم جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif wa rahimahullah ta'ala nafa nabi wa bi ulumi fid darain amin. Sampai halaman 100. Halaman 133. Nah, terus ya dahulu di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 garis ke 11. Ya dahulu wahai Nabi Daud, ya Dauda, qul lil bani Israila yakhafuni, wahai Nabi Daud, sampaikanlah olehmu kepada Bani Israel, yakhafuni, hendaklah mereka itu bertakwa dan takut lawan aku. Albasa ay albasu wujuhahum al-haibata, ujar Tuhan, aku menghiasi wajah-wajah dari kaum Bani Israel itu haibatan, akan kewibawaan, kepintaran dan lain sebagainya. Walau kabula, dan apa aja yang mereka minta diterima. Waja'al adadahum, dan waja'alu aduwahum tahta kidamihim, tahta qadamihim, dan aku jadikan menjadi Allah Ta'ala wa aljahu aduwahum, aku jadikan musuh-musuh Bani Israel itu tahta qadamahum, tahta qadamahum, di bawah kaki mereka. Kalau kabisi, sebagaimana mata pisau tahta sikin, di bawah daripada mata pisau yang lainnya. Artinya umpama berperang Bani Israel itu lawan kaum yang lain, senjatanya, taktiknya selangkah lebih maju ketimbang kaum yang lain. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud tahta qadamihim qalqabisi tahta sikin. Ya Dauda, wahai Nabi Daud, ulang. Ya Dauda, alamatu man ahbab tubuh, wahai Nabi Daud, salah satu ciri daripada orang-orang yang aku cintai, ayyabila kalamahu, bahwasanya ia mendikitkan takdir, wa yaksiru istighfarahu, dan memperbanyak mengucap dan meminta ampun dan membaca istighfar lawan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang aku cintai. Ya Dauda, wahai Nabi Daud, goddu torfihim anil haramil mu'minina ta'tika dunya wahiyya raqimatan. Wahai Nabi Daud, Tuhan,
siapa aja orang, artinya barang siapa menundukkan akan pandangannya minal haramil mukminin, daripada sesuatu yang diharamkan terhadap orang beriman. Orang beriman ini kayak apa? Nah, anil haramil mukminin. An haramil mukminin ini artinya haram terhadap orang beriman, bukan orang Islam. Orang beriman ini kedudukannya di atas ketimbang orang Islam. Kalau orang Islam itu nang digawinya rukunnya 5 dan gawiannya di batang tubuh barataan. Itu rukun an haramil muslimin. Ada di sini an haramil mukminin. Orang beriman ini gawiannya anakannya dalam hati. Selain pada dalam hati, sebelum dalam hati toh, orang beriman ini sebelum inya beriman pasti Islam dahulu. Artinya gawian rukun 65, rukun Islam 65, nang handaknya di luar itu sudah tak gawinya. Jika sudah tak gawi rukun iman, rukun Islam 65 di awal, lalu mengamalkan rukun iman. Rukun iman ini 6 andaknya, dan 6 ini andaknya dalam hati. Jadi orang beriman ini inya beramal luar dalam. Nah, jadi uji sidin siapa? Nah, itu tak. Siapa yang mencarikan, siapa yang menundukkan akan pandangannya daripada mencari celah daripada orang beriman, maka orang itu takti ke dunia wahya rohimatan. Maka orang itu didatangi dunia, hal keadaannya dunia tadi bertunduk padanya. Ada banyak-banyak amalannya. Apabila kamu musuh lawan orang beriman, itu maksudnya an haramil mu'min itu nya tak sambati orang beriman. Urang, nah disambati ini urangnya kedudukan iman orang musuhnya. Kalau kedudukannya Islam aja ada apa? Itu tak. Tapi haram kada boleh dilupa. Tapi kalau orang ini sudah kedudukannya beriman, maka haram kita daripada puji celanya, kehormatannya, hartanya, darahnya haram. Nah, mencari-cari celahnya aja kita nih mencari celah kesalahan orang beriman aja haram hukumnya. Dan amalan yang paling bagus terhadap orang beriman itu kita kadang mencari kesalahan. Kenapa? Karena orang beriman ini pasti hatinya baik. Ini rukun iman itu dalam hati. Nah, selain pada rukun iman hatinya baik, otomatis gawian batang tubuhnya baik juga. Karena rukun Islam sudah terjalani tiap hari. Apabila orang tadi pakawan lawan orang beriman, taktika rahmatan, taktika dunia rahmatan, maka datanglah dunia itu kepadanya dalam keadaan bertunduk dunia, emas, duit, bertunduk dunia yang datang kadangnya nama datangi dunia. Jadi amalannya kayak itu kan. Lawan orang beriman jangan berprasangka jahat. Orang beriman itu pasti orang baik. Kenapa? Apabila orang sudah duduk di makam iman, berarti hatinya itu tak amalkan 6 rukun itu orang. 1. Percaya lawan Allah dan percaya lawan sifat-sifatnya. Yang kedua, beriman lawan Rasul dan beserta sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat harus, sifat jaiz. 2 sudah umur. Ketiga, percaya lawan para malaikat
jumlah malaikat ini kan terbilang saking banyaknya, tapi yang wajib kita imani adalah 10. 10 itu berdasarkan tugas-tugasnya. Malaikat ini siapa tugasnya, malaikat ini siapa tugasnya, itu yang wajib diketahui. Kalau Nabi dan Rasul banyak jumlahnya, ada yang 15.000, ada yang 125.000, ada yang Rasul itu jumlahnya sekian, ada yang Nabi itu jumlahnya sekian. Tapi yang wajib kita ketahui dan kita imani, yang berpangkat Nabi dan Rasul itu 25. Hendaknya dalam hati itu. Contoh, kita lawan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kada seumur, kada seumur, melihat pun kada suah. Tapi barangkali kita belajar. Contoh, belajar sembahyang. Puja si guru membacakan hadis tentang sembahyang. Makanya Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad pada waktu sembahyang kayak ini si guru. Kita mendengar, padahal kita lawan Nabi Muhammad ini kadang melihat ada suatu tamu, ada seumur dan lain sebagainya. Tapi karena kita belajar, lalu hati kita yakin Nabi Muhammad sembahyangnya kayak ini, dan itu pun atas praktek si guru itu tadi. Lalu dalam hati, lalu iman yakin dalam hati. Rasulullah kayak ini wudhu, Rasulullah sembahyang kayak ini. Walaupun kita ada suatu tetamu dan ada sejaman lawan Nabi, tapi di hati yakin. Nah ini karena rukun iman. Lawan Tuhan kayak itu juga. Tuhan kita lawan Tuhan kada melihat. Lawan Tuhan kada melihat. Dan kita pun kadang mendengar kayak apa suara Tuhan. Karena barakat belajar rukun iman, beriman dengan Allah Ta'ala beserta sifat-sifat yang wajib dan mustahil dan yang harus, lalu diterangkan oleh si guru, dan hati kita meyakini akan ilmu itu tadi. Dan percaya lawan Allah, rukun iman yaitu percaya lawan Allah. Dalam hati ini tahu, artinya dan ujar hati Allah Ta'ala ada. Nah yakin sudah tak? Rukun iman satu rukun aja. Beriman lawan Rasul, apa aja yang dibandarakan Nabi, walaupun ada suara melihat lawan Nabinya, yakin dalam hati tak? Nah iman itu sudah kuat. Betul pulang percaya lawan para malaikat. Ada yang mati berarti Ajrail yang berkawin, ada yang dapat duit berarti Mikail, Jibril, Mikail yang berkawin. Mikael dan bapak bagi duit, nah itu tak bagi rezeki. Hati kita tak nama bagi rezeki ini. Nah, beriman dua malaikat, 3 sudah dalam hati. Yang keempat, beriman lawan kitab-kitabnya. Banyak kitab yang turun dari yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Banyak suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Banyak. Tapi yang wajib kita imani dan kita ketahui cuma 4. Al-Quran, bacaan kita yakini itu berlisankan lisan Rasulullah dari Allah Ta'ala. Itu firman-Nya. Percaya kita Al-Quran kita baca ini dari Allah Ta'ala, kalam Tuhan. Itu pula ada kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, yaitu Injil, atau kepada Nabiullah Daud, Zabur, atau kitab-kitab yang lainnya. Dan kepada Nabiullah Musa, Taurat umpama. Walaupun kita kan suami melihat kitab itu tadi, Taurat, Injil, Zabur, cuma kan barakat belajar, kalau hati telinga mendengar, hati pulang. Timbul yakin di situ. Timbul yakin. Tapi yakin tak? Itu yang keempat, kalimat pulang. Percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar dari Allah. Qada itu putusan, qadar itu takdir. Kalau qada masih bisa diubah dengan barakat doa dan ikhtiar. Qada itu contoh kayak ini, qada. Esok ini malam, esok umpama ikan bagawi
kada malam ini. Jadi dalam pikiran ini sudah tertulis pegawai esok betul. Nah, nambah tulis esok tadi itu tunggalnya kodok putusan aja, tapi bukan belum takdir. Nah, kenapa jadi kada takdir? Bisa jadi kan imbah uring mati kamu ya, atau ikan bangun dua tapi garing karena kau begawi berarti kada begal, berarti ubah sudah ubah supaya kodok itu terubah atau mau ubah kodok itu dengan syarat berdoa dan ikhtiar usaha. Contoh itu ada orang rajia sebenarnya, orang macam ke pinggiran, seorang sing kata bawa sehingga kata bawa, tahu tak? Apabila ikan melewati itu nah pasti orang pasti ya karena belum terjadi itu ngaranya kodak. Tapi hati itu sudah pandai, amun tak kasih itu aku tak kurang, ya lah. Amun tak kasih itu tak kurang. Kan belum pasang kalau apa? Apabila sampai kasih itu tetap jadi kasih tangkap takdir kan? Bapak supaya jangan tertangkap ya Pak. Bagan nah kan usaha termasuk usaha. Pun harus tangkap kurang baik bagan. Nah itu tuh usaha termasuk. Jadi bagan itu termasuk usaha. Buahnya nih ada nama anak parkir di kan. Jangan lagi lah mandap sebelah sini, jangan mandap sebelah kanan kurang, jangan. Tadi itu sembahyang aja melayang lah. Ada orang sujud kedua talawas nyala melayang. Ada yang masuk pikiran tadi itu iblis kalian tadi itu semuanya tahajud langsung Allah kenapa? Ini dipadahkan orang majlis mengangkat tanah kurang tapi kirakan dulu satu dipadahkan orang majlis kayak ada suratnya tahun berapa? Jadi jangan mengandap di sekolah, nyatakan. Jadi kita sudah tahu. Ada yang mengangkat. Majelisnya jadi bangun sudah 16 tahun. Gimana mengangkat? Ukuran majelis ini 11 lawan dirinya namanya sahabat pian saudara. Jadi pada tahun 55 kisah majelis sebelah tahun 55 tanah di Tabing dan tanah di sungai ampun kayaknya Rahmani Haji Hamzah tahun 55 berjual tanah di sungai lawan Abul itu abahnya pulang induk itu tahun 55 ukurannya tetap 11 termasuk titian jadi ukuran itu jadi satu lawan titian tahun 55 ada karena itu tahun 55 udah supaya tahu sejarahnya anak suratin saya ke rumah mau ada bintang Muhammad tahun 55 tahun 60 Haji Awi menukar lawan Abul tahun 60 Haji Awi menukar lawan Abul atau abahnya Jolok Hidup ukurannya sama 11 dan itu diwasiatkan oleh ampun tanah ini nanti jual depot banyu arau dah itu ampun wakaf
ampun tanah titian sini. Aku madahkan yang bujur. Kadang memutar fakta atau menyalahkan yang bujur kadang supaya hubungan dia tahu. Muyak sudah nih lu, muyak sudah nih. Sentak yang muyak sudah. Pada emang makat lah, apalah. Muyak sudah nih. Kita suara kayak orang suratnya ada, seorang palsu. Yang ada kentang. Tahun 60 Haji Awi menukar lawan Abul. Sebagaimana wasiat Haji Hamzah kepada Abul, Bul, ikam pulang rumah sekian titian kesan ke sungai. Kenapa? Karena bahari titian itu sangat penting. Sangat penting. Bekol, Kasubaras, Tapas, Kasupiring, bahari. Yalah. Tahun 55 Abdul Mandiami sebelum majelis kamu ya sejarah dulu jadi takutnya sejarahnya tahun 55 Abah Hijrah itu tahun 60 Haji Awi menukar lawan si Indut Abah Hijrah itu berjual dua Haji Awi itu yang kayak ulun Haji Asmawi itu tahun 60 sama tanahnya yang ini dua suratnya berbeda, suratnya juga beda. Kenapa? Karena apabila terjadi jual beli segala tanah halal terdahulu hilang timbul segalanya timbul. Jadi segala Haji Awi ini sama kayak Abul. Luasnya berapa, badan rumah berapa, kasan titian berapa. Di zaman Abul kan manggil tanah titian. Padahal suratnya masuk juga Abul. Tahun 60 masuk pada Haji Awi tanah titian juga masuk ke tanah Haji Awi kan manggil juga Haji Awi. Kenapa orang tahu ini wakaf ampun kayaknya rahmani. Nah nyatakan tapi kalau ada petakun itu wakaf syiah jangan percaya. Tahun 2008 76 kali sama tuh ukurannya sama titian tetap produksi itu aja. Dari dulu titian masih ada sebelum kita mulai majelis ada kan titian ada lah. Nah, umpama majelis mengambil sudah bilang titian ya kan surat di tangan kita pada waktu Abul di tanah Abul, pada waktu 60 di tanah Jawi, pada tahun 2008 di tangan ulun membangun 2010 membangun luasi tanah siapa orang ambilnya tanah siapa tanah buat Rahman ini mengambil ya daripada emang angkat lah kadang kan ada membawakan daripada dua surat mana. Nah itu tadi mengambil Melayang bayang tadi hari yang tadi aku yang sujud kedua lawas aku yaknya kamu muyakan sudah karena aku bukan baranai aja daripada diurang Haji Basri lah mengamis minta titian 2 meter kan aku udah pulang sampai daripada kan minta mengamis tanah titian itu nah, kedua belah majlis mengangkat muha dan tenang mual dan termos es kan termos es lah es mose kalau es mose cek apa cek enak tahu kan kalau mau buka suratnya ada surat tanya nyobi surat lah bukan surat kau sebabkan mandel asal es mosis itu nih termos es persen kan pulang persen itu dingin lagi pada termos es songkes kan nah songkes jualan es pulang dingin itu aja es mosi gitu kan es mosi termos es pada emang angkat lama itu ulun itu diam karena aja koler masalah urusan dunia sedikit pulang tapi sudah kamu muyakan udah lawan ini sekali anak kemana ini ulun suara sudah nih sehari sudah nih emosi sudah termos es kucing lah ada yang mengangkat ya kan ada yang mengemis minta tanah
umpama majelis anak ambil sudah titian hilang, hilang, nggak ada hari hilang ada, mengesahkan aja, sehari sudah loh nih, sehari sudah. Sudah sehari ini akhirnya tahinya tak pernah tercapai. Mbak, memarahi aja kalau awal apalagi ya, jangan menganu ya Allah, orang ngomong kan, tahinya kalau di para, artinya asal tahu ki bisa. Nah jadi orang katakan jangan makan sudah. Tapi kalau nak udah pada bapak, udah kan sudah ada yang hanya kelas. Oh, nak kendaraan berjalan. Ini ulun menyuruh. Nah, itu kisah sedikit. Gara-gara kisah ini tadi dia melayang cuma yang hajat. Ataunya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada mengangkatkah pada ada surat menyangklah pada ini apa beranai masih beranai belum banyak sih suaranya supaya tahu anak suratnya di rumah minta kamu halo banyak juga oke keguruannya kurang segernya ada kelurahannya ada RT-nya ada, saksinya banyak. Dibawa ke mana aja, ampun nyawa lagi. Bawa ke sini KPC, pemalsuan, banyaknya dah. Terus bisnis. Tahu tuh kisahnya orang. Nah, artinya kita mengambil sikap sudah cukup beranai. Sudah cukup beranai, sudah cukup berdiam, sudah cukup beranai. Kita mempertahankan hak kita juga. Kada mengambil ampun orang, kita kada mengambil ampun orang, kada mencacati hak orang, dan kita kada menyambat orang. Orang menyambati biar aja. Masal tahu sejarah. Esmosi sudah nih, ada suatu pendek yang kata ini substansional maksudnya apa ya substansi ya, nah mendasar ternyata mulai mana kan bawa otak itu, itu sudah 16 tahun, kurang suratnya ada, muyak presiden ini, muyak ini, sudah muyaknya termos es, lembar es kah? Kolkas supaya tahu dan ini pada akan memiliki semangat kalau tak bisa 16 tahun tidak ada masalah di sini. 16 tahun di sini tidak ada masalah, hanya aja oklak mau tuh ada tuh banyak itu ya tuh dia sampai kurang mengemis lah meminta sedekah, minta wakaf tanah lah kepada mengangkat tanah wakaf di sebelah itu wakaf kurang dikambing itu nah jangan yang menjadi hilang tuh anu tuh tujuan itu hilang jangan menjadi sudah berbos ke sana cakuyannya buktinya apa titian tetap dan kita akan mengajukan tuh karena kita tahu itu ampun nanti tapi jadi mandak parkiran ada apa di dua buah rumah di muka dekor pengisian air pengisian pulang air arauda tuh kalau pas itu mandak presiden itu angkutan asal langsung ini sekarang atau di sini amar halaman luas bagus lah luas lah berapa selamat aja
itu nah dayat mulah majelis ujar dayat yang menyamak mulah majelis patuanannya aja menyamen dalam WC nah cakang dayat dan dayat ini bahari memborong lagi di Banjar Indah ya ayo Banjar Indah kalimat datang menyamang sumbangan bro jangan ada jauh menyumbang ini mengingat aja lihat dayat mah aja dayat sakitnya bosnya namanya main sorangan nggak mesek nanti ini nah datang dayat menjengok bahari kupiah dayat tuh nang kayak bang mati nang rumbai nah bahari belum rumbai kupiah kayak bang mati rumbai dayat kan duit tidak terjadi teh peribahasanya toh apalagi ulang majelis ini tempat suh enggak tempat baik sadi kita jenah haram rusak paham nah makanya guru juga jaga benar sumbangan tak apa waktu membangun juga jaga supaya jangan ada duit nah kada jelas tadi apabila kada jelas ini kan akhirnya kita nak sembayangan kita nak bawa wirid kita nak apa hancur karena ada nari contoh salah satu syarat sok sembahyang ya suci badan, suci tempat, suci pakaian itu syarat hendak sembah ya. Apabila ada najis kan kita buangi berarti tertinggal sah sembahyang juga yang ada sah kita bawa nah kayak itu juga wadah enak malah sebutin keramik kena ada yang menyumbang atau duitnya atau ada nak apa kayak itu sabutin aja kita sembayangan sini sama lama beribadah parah dapat yang sabutin aja perbahan sabutin aja perbahan dan parah kenapa? Karena Tuhan tidak menerima sesuatu yang bercampur lawan hari kan Tuhan itu tohir suci Tuhan itu tuhur suci dan menerima langsung makanya tongkat-tongkat ini aneh-aneh dari nangka ini bentuknya dari nangka ini bikin mampas waktu itu mampas jadi mampas pasakan bukan mampasakan tongkat mampasakan duitnya tidak ada nang 10 banyak 4 ada nang 10 panjang 3 ada nang 8 10 mampasakan duit itu deh kamu anak minta sumbangan jadi Pak yang mana jadi sumbangan tapi mah kalau kita minta sumbangan ini ulun pribadi Pak ini ulun pribadi tahu namanya ulun minta sumbangan muntung orang ini ini apa kembali kalah muntung orang tahulah hati orang tahulah usia orang mampu melakukan jenis tapi ulun minta ya satu atau permintaan juga kira-kira mau muha ulu ini gimana kayak mandak di muha dua ya mbak kalau mau aja kerja anu sumbangan asupanlah asupanlah mau anak orang di sini harus sediakan kapung apa banyak doanya bangun menyanami aku ini besar jualan ta'ala itu luput adalah tanah nukar jalan bahan nukar apa nukar tak karena kau menggaji tukang merokoi barang karena kau merokoi memakan itu aja makanya bentuk kita ini kayak gimana majelis anak mangkat tanah kurang mana tanah sungai banyak di harta ini berapa nih masa meter mengangkat jadi bib lah miliar duitnya banyak sungai ya pulang itu mana mau berapa akal di mana saya sudah nih termus es sudah nih bukan termus es kulkas pada kulkas songkes preser sekali ya buahnya mau preser aja mandak daging setahun dan buruk ya preser caranya
kan jadi panas dingin toh. Nah itu tadi nama melayang timbang tuntung timbul Allah Akbar. Nah orang masuk kawan masuk kawan nah sudah masuk paling nanti belakang ada yang sujud balawas ngumpati anu sujud tahu tadi apa tahajud hajat tadi apa jangan marahannya sembilan sudah tua. Nah anak nama lawas di belakang ada bapak itu selama imam baru assalamualaikum sudah kisah. Jadi masalah penelitian ini itu ampun tanahnya, ampun Haji Hamzah ini abahnya Datu Suhamah atau Datu Suhamah itu bisa anak Satwani, Satwani itu memang bisa anak karena ini jadi pas jangan hitungannya ahli waris gitu Tiana tahu dan kisah malah dan talinya pada menjak anu makan patentnya ada ya kayak nak ada tende apa aja dari kita aja manusia bang dan Nabi Muhammad yang manusia bisa garing sebab ini bisa ngantuk bisa juga sarik toilet ini sikapnya sudah ambil sikap itu nah suratnya ke rumah mau minta tapi akan mbak di kampung untuk pangkitna urat salah serok coba termus es lah ada panci tembus ya Daud wahai Nabi Daud qad ahata sukti bizinati alladzina yaqsuduna haramal mu'minina. Ujar Tuhan berfirman hadis qudsi kepada Nabi Daud. Ujar Tuhan, ya Daud, wahai Daud, ahata sukti bahwasanya ujar Tuhan kemurkaanku itu meliputi satu dengan orang yang berbuat zina. Zina ini kan macam-macam. Kalau zina syariat adalah satu bini yang letak, itu zina syariat. Kalau zina ilmu hati bukan cuma itu, zina mata, zina telinga, zina untung, zina hidung, zina tangan, zina juga sesuatu yang dilarang. Mata melihat, telinga mendengar, kemurkaanku itu meliputi alladzina yufsiduna haramal mu'minin, dan menghancurkanlah oleh mereka itu tadi akan kehormatan orang beriman. Artinya apa? Ada perhatian tadi. Kan tadi siapa nama hormati orang beriman, menghormati kan? Orang beriman dunia datang lawannya betul. Menghormati ada tadi siapa nantinya melakukan perbuatan yang dilarang maka menghancurkanlah mereka tadi akan kehormatan orang Islam. Maka orang beriman maka ya Tuhan tunggu aja akan murkaku. Ya Daud wahai Nabi Daud qul li bani Israil wahai Nabi Daud katakanlah olehmu kepada Bani Israel la yaksuni sirran. Wahai Nabi Daud katakanlah olehmu kepada Tuhan Bani Israel
La yaksuni sirran, janganlah kalian itu wahai Tuhan Bani Israel mengerjakan akan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Wa yaj'aluni, dan mereka itu menjadikan akan aku bi ahyunihim, dan mereka menjadikan aku pada pandangan mereka ahwana min ibadi, lebih ringan daripada pandangan hambaku. Contoh ini ujar Tuhan Bani Israel lawan Nabi Daud, Bani Daud pada lawan buah Bani Israel apabila mereka itu menggawe maksiat, janganlah mereka menggawe kemaksiatan sekalipun menyorongan atau melaksanakan kemaksiatan secara rahasia atau dalam hati tadi. Dan inya dengan menggawe kemaksiatan yang tersembunyi tadi, lalu inya beranggapan dalam hati ujadinya ini ringan aja. Kenapa? Karena manusia kada yang tahunya dan manusia kada yang melihatnya. Ujadinya nih beranggapan nangka itu, padahal ujar Tuhan wa yaj'aluni bi ayunihim, sebenarnya inya tuh tahu aku ini melihat dua inya pakat. Lalu apa? Pak ini wa'adzibuhum binar, aku ya Tuhan nang langsung mengajak orang itu apa dengan api binar, dengan api neraka atau api tadi itu dikirimi Tuhan api. Banyak rumah tempat nang dihancur Tuhan, toh ada nang lawan batu, ada nang lawan api, ada nang lawan ini, ada nang lawan ini. Apabila ikam memang doi maksiat juga, walaupun menyorongan, janganlah ikam menganggap enteng akan dosa itu tadi, sekalipun orang kadang tahunya. Dan sorangan banyak doi maksiat, jadi kita nih dosanya nih ringan aja, nya orang kadang melihat. Atau sendiri hati kita ada menggawe maksiat. Contoh dibalik Tuhan kelebihan harta, lalu timbul takabur dalam hati, merasa diri lebih besar, lebih tinggi ketimbang orang, lebih besar dan lebih tinggi ketimbang orang dalam hati nih. Dan dia tahu aku ini maksiat bang, tapi ujarnya ada apa? Ujar ini seorang nih, karena manusia kadang tahunya. Ujar Tuhan, walaupun manusia kada tahu, walaupun manusia kada melihat bahwa nikah, tapi ujar Tuhan, aku mengetahui dan aku melihat. Melihatnya. Tetap ya Tuhan akan aku ajar. Waqad samituhu, dan aku pernah mendengar rahimahullah ta'ala daripada Imam Ali Khawas, mudah Allah berikan rahmat konsidin, kasidan yaqulu rubbama kanatin ni'amu alal abidi istidrajan lahu faqad awhallahu ta'ala ila Dauda alaihi sholati wassalami, ya Dauda qul lil uqala'i yukhafuna ay yakhafuna minni idza taraddabtu alaihim. Ujar si wahai Nabi Daud, ujar si Ali Khawas, kasihan banyak ini yaqulu, mereka itu berkata, rubba makan dan ni'amu, apabila mereka itu kebanyakan daripada mereka adalah nikmat, diberi nikmat atau mendapat nikmat bil abidi, bagi seorang hamba istidrajat. Umpama kayak ini, orang ini banyak dapat nikmat
nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat macam-macam ada dapatnya. Karena banyak nikmat itu tadi, lalu inya beranggapan itu adalah suatu pemberian dari Tuhan. Padahal istidrajan lahum. Padahal itu adalah lanjuran Tuhan. Faqala Allah Ta'ala, maka Tuhan mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ujar Tuhan berfirman lawan Nabi Daud tentang perkataan daripada kisah orang yang mendapat banyak nikmat tadi, itu adalah istidraj. Lalu ujar Tuhan, ya Dauda, wahai Nabi Daud, qul lil mukhalaqi yakhafuna minni. Wahai Nabi Daud, sampaikanlah olehmu bagi orang-orang yang mempunyai akal, yakhafuna, bahwasanya mereka itu hendaklah waspada dan takutan minni, kepadaku. Idza taraddab alaihim nikmati, apabila mereka itu mendapat nikmat dari aku, hendaklah ini waspada. Jangan menganggap nikmat yang didapat itu adalah sesuatu kenikmatan atau sesuatu yang nyaman, belum tentu. Wa yuqassiruna minan naum, dan kebanyakan dari mereka seperti terdahulu daripada bubuhan Nabi Nuh. Kullama zadat alaihim ni'amu, di zaman bahari di sini umat Nabi Nuh ini apabila mereka zadat alaihim ni'amu, apabila mereka mendapat nikmat, fa inna dzalika, maka sesungguhnya nikmat yang mereka dapat tadi istidrajun, adalah lanjuran Tuhan lahum bagi mereka. Walau anni ahbabtuhum, sekalipun aku cinta lawan mereka, karena cinta lalu aku beri nikmat. Janganlah kita menyangka nikmat yang aku beri itu adalah nikmat, bisa saja itu adalah suatu lanjuran. Lijaradatihim, supaya mereka itu kembali ani dunia, supaya mereka itu berpaling dari dunia dan hatinya menghadap aku. Apabila ikamnya banyak diberi Tuhan, dunia, pikiran dunia nyaman, pikiran nyaman, hati nyaman, jangan ikam sangka itu adalah nikmat dari Tuhan. Jangan ikam sangka. Kenapa? Karena nikmat yang sebenarnya, walaupun ikam ini banyak dapat nikmat, tapi hati ikam tidak memandang akan nikmat yang diberi tadi. Diberi malah nikmat sehat, nikmat dunia, tapi kadang masuk ke hati. Hati ini tetap urusannya lawan Allah. Apabila urusan hatinya ini ada lawan Allah, walaupun nikmat ini banyak dapat, itu istidraj namanya. Itu membedakan istidraj. Ya Dauda, wahai Nabi Daud, kun lil qiyami, wahai Nabi Daud, hendaklah kamu itu jadi lil yatimi, seperti anak yatim. Lil yatimi, bagi anak yatim, kal abai syafiqin, hendaklah ikam itu Nabi Daud menjadi seorang bapak yang mengasihi kepada anak yatim. Disuruh itu aktsara, maka nyamalannya aktsara, jadi suka, pasti rezeki kamu bapaknya. Pahamannya apa? Amun memaham makhum apakah menyantuni anak ya. Ujian enceng aku anak yatim, artinya apa? Lawan kurang berataan baik. Ada istilah labihan balik. Contoh, baju lagi tatak sedikit dulu tatakannya kayak tolak. Artinya sendiri, jadilah ikam itu seperti seorang ayah yang mengasihi, walaupun ikam kasih ini lain anak dan anak ikam dia lihat ama anak anak seorang orang hanya kawan apa itu seorang ada labihannya rokok 9 bilah kah atau 9 manggal 2 apa
Jangan kon meliuran. Nomor 2 ya. Apabila ikam di sini itu kawin ikam aktara rizquka. Jamin ini Tuhan bakal derek. Tuhan melalui hadis Quds. Artinya itu jangan engket. Otomatis aksara rizquka dibanyakan oleh Allah akan rezeki ikam. Kenapa ini dibanyakan? Karena rezeki yang ada lawan kita itu belum tentu berataan untuk kita. Contoh, ikam ada duit di kantong 100.000 itu ikam merupakan sebelum turun pada rumah kawan 10-an ribu berarti 10 selambar lah, jalan melihat kurang datang kayak tokat jalan kayak tokat lambat dan tokat maras nih hati ini karena mata hati maras. Dengan marasnya hati tanpa disengaja tangan menjemput tangan mentong selambar sudah salambar. Berarti rezeki namun kita ini Tuhan bertitip lawan kita minta ditolongkan kau sama kayak boneka datang jadi boneka ini udah terjadi kamu sini wah ya alhamdulillah aja wajah bapak kok ya mana terjadi lah mana terjadi kayak gitu saja. Artinya masalah pamurah tadi yang berpilih artinya berpilih kalau anak seorang baikkan kemanakan baik menurut sedikit saja kadang itu tak artinya sama aja berarti itu siapa selain pada rezeki ikam banyak wa akfara dan buka dosa ikam pulang diampun ya. Kenapa? Karena dengan sabab kita memberi hati ini menjadi ringan. Kita hati ringan adalah hati ringan ini berarti dosa di hati itu sudah mulai guguran. Jakanya itu tagar hati itu guguran. Ikam gak bisa duit dari 10 lembar. Jakanya ikam 10 lembar daripada di rumah aja tak keluar duit itu lah. Dan bisa tikus nama ambil atau bini nama jom. Salah. Ini kan gara-gara ikam turun. Lalu ada melihat ini maras itu siapa? Mbak itu Tuhan namanya maras itu ya Tuhan maras timbul nanya nyulung imbah menjulung tadi sudah dibalik Tuhan maras. Nah apabila sudah timbul rasa maras berarti Tuhan itu parah lawan kita antara sifat maras lawan si pemberi marasnya. Siapa si pemberi maras? Kalau kita dijulungi sifat maras berarti antara dijulungi lawan ampun sifat maras ini parak lah. Saking paraknya lalu timbul hati ini maras. Imbah maras kalau tangan ini ringan, nah kayaknya menempelin nah di tangan. Makanya orang pamurah ini berbahaya. Pahamlah. Para aulia Allah itu rata-rata pamurah. As-sakhiyu habibullah walau kana fasikan. Seorang yang pamurah ini bukannya anak meminta ada bang. Kalau ini ayat kayak gitu tuh belum minta hadis itu aja nama minta ada. Kan hanya as-sakhi ujar Nabi orang yang pamurah itu habibullah menjadi kekasih Allah sekalipun ini itu fasik. Bahkan dia berdusta, kamu diberi amanah khianat. Apabila disuruh menyampaikan karena mau cerdas pulang ada orang, tapi barakatna pamurah itu nama Tuhan pamurah itu as-sakhi ngaran Nabi juga. Jadi orang pamurah itu berarti ini menuruti sifat dan nama Tuhan. Apabila menuruti nama Tuhan menyifati daripada sifat Tuhan berarti para kawan itu. Nah para aulia itu ciri-ciri utama para aulia itu pamurah. Pamurah itu dalam arti bukan masalah duit, bang saya jual duit tak boleh barang tak boleh. Bapak murah itu kan itu aja murah sanjung salah ada kalau ujinya lain bisa emas kalau emas murah
dia mas murah, kado itu uji mas larang, itu mas larang dia. Kalau hanya kawin lain lagi mas dalami. Iya. Kenapa ya mas dalami? Yang Jawa misalnya, jadi mas dalami. Atau gereja. Jadi guru adalah apabila nanti itu rezeki sama Tuhan. Satu, angkat dua pulang dosa diampun. Nah, depannya hati orang-orang tahu, hati bubuhan-bubuhan aulia-aulia Allah. Mereka itu derajat mereka naik lawan Allah bukan dikarenakan banyak amal. Terkadang mereka itu pemurah lawan tenaga. Contoh orang masak seorang atau masak dia akan orang baca seorang masak ini. Nah, ini kan soal lawan tenaga. Atau apa aja kebaikan ada lawan duit tenaganya pamurah juga. Jadi orang dididik untuk pamurah. Hati pamurah itu bukan duit itu bang dari tenaga. Pamurah ini pokoknya hati juga tenaga lama uratan, lah. Lama urat, kayak itu lama urat itu. Lama uratan, nah pada awal itu lama uratan mendoakan orang barang, mendoakan pamurah juga. Jadi berdoa itu jangan sorangan. Buat Rabbana, nah buat kami minta ampun lo Tuhan buat orang lain ya seorang aja apanya Astaghfirullahaladzim seorang ada kan segera pamurah nih bang kira pembari lo orang tenaga kalau membantu mendoakan waktu bisa juga baca doa paling coba Indonesia ya Allah Tuhanku selamatkan orang iman habis gitu kita kalian kayak apa minta ampun karena astagfirullahaladzim Tuhan ampuni aku astagfirullahaladzim walil mu'minin wal mu'minat orang beriman orang laki-laki orang beriman berbinian walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimin orang Islam laki-laki Islam begini memintakan ampun pemurah juga. Nah, cukup Islam dan berkat dulu untuk kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan mudah lagi hajat-hajat Allah dan lagi itu beriman nanti beriman dan mudah lagi dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jadi bila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyina tawil wa ala nabiyina tawil fuqina bidina tawil wa nabiyina tawil. Allahumma adkhul bana bi nuri hidayatika aqamana wa ta'ala bi syamsika fil abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam rabbil alamin. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamatin wa basin adada ma wasya'u billah. Jadi kan antara kita habis makan kita ada gotong royong sedikit menyentuh makan titian atau dalam kalau amat boy ada apa we kena ikam kada apa mah makan langsung beli kada apa anu padli kada apa juga mah makan beli ikam kada apa juga gawe sedikit aja
Allah